Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, buka hati dan nalar kita. Kabarin dah. Sehat kabeh ya. Penggalan lagu tadi mengingatkan kita ini jangan suka membanding-bandingkan. Jangan dibanding-bandingkan karena dua hal. Satu, karena memang sesuatu hal itu sudah tidak berbanding. Yang kedua, jangan suka membanding-bandingkan karena membandingkan itu tidak baik. Under pressure buat underdog, ya kan? Jadi kasihan buat underdog. Banding-bandingkan itu menyakitkan. Nah, memilih sesuatu hal yang apalagi kalau pilihannya tidak cuma satu, dua atau tiga atau lebih banyak lagi, maka hal yang bisa kita lakukan salah satunya adalah membandingkan mana yang lebih baik, mana yang lebih kompatibel, mana yang lebih lifetime-nya lebih panjang, mana yang ya lebih awet siapa kira-kira gitu, dan lebih cocok itu siapa. Nah, kita harus membandingkan kalau itu ada beberapa hal pembandingnya. Bahkan tertentu di beberapa perusahaan, misalkan kita sudah mencari sebuah barang dapat dari supplier A, supplier B, supplier bisa dapat dari supplier A misalkan dengan harga yang, coba cari dua pembanding lagi paling tidak, misal paling enggak kita dapat hal yang memang kita yakini ini baik, ini pas. Nah, memilih presiden untuk negara ini ya bukan sesuatu hal yang sederhana sebenarnya, tapi juga jangan terlalu dibikin pusing, bikin mumet, bikin gini. Enggak perlu sampai ke sana, tapi juga jangan disederhanakan. Yang penting nyoblos lah, penting wong Jawa lah, penting wong dhewe lah, ini podo separtai lah. Enggak begitu, tidak seperti itu. Agak dikomplekkan sedikit pola penilaiannya. Kita lihat rekam jejaknya, kita lihat apa yang sudah dilakukan, bagaimana cara dia memimpin, leadershipnya kayak apa. Kita harus lihat ke sana. Nah, saat ini saya ingin membanding-bandingkan capres-capres kita sehingga bisa jadi sebuah penilaian buat teman-teman untuk memilih yang belum punya pilihan, menguatkan bagi yang sudah punya pilihan dan pilihannya itu memang yang terbaik, namun bisa menunjukkan peta yang lebih otentik bagi pemilih-pemilih yang sudah memilih namun pilihannya masih kurang tepat. Ini dianggap cawe-cawe, ya ini cawe-cawe yang benar, bukan cawe-cawe karena saya tidak punya kekuasaan. Saya tidak mungkin menggerakkan kekuasaan untuk cawe-cawe menggagalkan pencalonan seseorang atau sampai ke sana, enggak. Tapi cawe-cawe saya adalah cawe-cawe memasukkan data, memasukkan pikiran, memasukkan hal-hal yang baik yang bisa membuat peta buat teman-teman memilih nantinya di 2024. Yang pertama kita lihat personal. Personal, kalau Pak Prabowo lahir di Jakarta, walaupun bapaknya keluarganya ada di Purbalingga, ada di Manado. Pak Ganjar Pranowo orang Jawa Tengah. Pak Anies Baswedan orang Jawa Barat, Kuningan, namun besar di Jogja, belajar di Jogja, dan tahu seluk-beluk orang Jawa itu seperti apa. Dia juga bisa lebih Jawa nih kayaknya dibandingkan orang Jawa sesungguhnya. Tapi oke, itu bukan sesuatu standar pilihan, karena yang perlu kita ketahui, kita lahir dari rahim siapa itu bukan kita yang menentukan, Allah yang menentukan. Allah yang meniupkan ruh di rahimnya siapa. Artinya Pak Ganjar tidak memilih dia lahir melalui rahim orang Jawa. Pak Prabowo tidak memilih
lahir melalui rahimnya istri dari Begawan Ekonomi Pahlawan Nasional. Dan Anies Baswedan pun juga tidak memilih, dia lahir dari rahim menantu pahlawan nasional juga, namanya R. Baswedan. Nah, ini sesuatu hal yang jangan dipermasalahkan, dikatakan sudah selesai urusan lahir, urusan ini suku bangsa apa. Artinya jika Indonesia menganut paham ius-soli, kewarganegaraan itu tergantung di mana dia lahir, bukan tergantung bapaknya dari siapa kan. Atau ius sanguinis, kalau yang ius-soli itu dia lahir di mana. Kalau ius sanguinis itu bapaknya kebangsaan apa, jadi ngikuti. Kita kembali dari pokok bahasan ini, tidak perlu kita perdebatkan itu, tidak perlu perdebatkan itu. Saya juga dari awal, misalkan seperti dulu 2016, saya tidak mempermasalahkan Ahok itu siapa. Nah, Ahok itu lahir dalam tanda petik dia Chinese, tidak ada urusan saya. Dia kompatibel, dia layak memimpin negara, tidak masalah saya. Yang dipermasalahkan waktu itu adalah saat Ahok mencoba mengorek-ngorek ayat-ayat Quran yang bukan agamanya menjadi sebuah hal yang menyulut kemarahan orang-orang Islam. Jadi politik identitas pertama kali di Indonesia itu muncul ya gara-gara itu sebenarnya. Gara-gara Ahok ngomongin soal surat Al-Maidah yang enggak kapasitas dia, bukan kapasitas dia ngomongin itu. Jadi diingat, bukan masalah Anies itu nggak tahu apa-apa soal itu. Giliran di belakangnya ada masalah warga Jakarta nggak mau menulatkan apa, itu reaksi warga Jakarta. Anies mana bisa menahan kayak gitu, itu reaksi warga Jakarta. Nah, warga Jakarta yang muslim bereaksi karena Ahok menyampaikan yang surat Al-Maidah itu. Nah, itu gambarannya, nggak usah dibahas, itu sudah lewat. Dan hari ini ketiga-tiganya adalah warga negara Indonesia asli, lahir di sini, udara di sini yang dia hirup, makanan di sini yang dia makan, ya, tanah di sini yang dia pijak, dan nasionalisme ketiganya sudah tidak dilakukan lagi. Kita sepakat soal itu. Namun terkait dengan kepantasan siapa yang akan memimpin, kita lihat rekam jejak ya. Pertama, Anies Baswedan akademisi, lulusan luar negeri, S3 lulusan luar negeri. Pak Ganjar Pranowo S2 lulusan dalam negeri. Pak Prabowo lulusan Akmil, terus mungkin juga beliau Dr. HC di mana saya nggak tahu. Nah, dari situ ketiganya mempunyai kesempatan untuk memimpin sesuai dengan ininya masing-masing. Hari ini kita enak punya pemimpin yang calon-calon pemimpin yang kita milihnya bukan memilih yang terbaik dari yang buruk, namun kita bisa memilih yang terbaik dari yang baik. Kalau 2014 kemarin memang calonnya jelek-jelek. Bagi saya waktu itu ya memilih Pak Prabowo itu lebih baik dari Pak Jokowi, namun Pak Prabowo sayangnya kalah. Nah, hari ini kita punya kandidat yang lebih baik. Nah, Mas Anies selain akademisi, dia juga pernah jadi rektor termuda, dia pernah memimpin Kementerian Pendidikan, dia juga terakhir sebagai Gubernur Jakarta selama 5 tahun. Nah, kalau Pak Ganjar Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Anggaran yang dia pegang kalau Pak Anies mungkin sekitar 77 sampai 85 triliun. Setara dengan mungkin 3 atau 2 kementerian yang kecil-kecil. Beda dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo 130-an triliun yang dipegang karena pertahanan, bro. Jadi enggak yang biasa-biasa saja. Dari situ sudah kelihatan bedanya. Area luasnya Pak Prabowo seluruh Indonesia, Pak Anies mungkin cuma di DKI. Namun DKI ini sentralnya seluruh dunia, jadi dilihat itu orang ya Jakarta kalau
ada apa-apa di Indonesia ya dilihat Jakarta dulu. Dan yang ketiga, yang Pak Ganjar ya Provinsi Jawa Tengah. Kita nggak membahas besar kecilnya ini apa artinya mereka bertiga ini sudah memiliki kesempatan memimpin. Nah, kita lihat hasil pimpinannya, hasil kepemimpinannya. Pak Anies mengatasi banjir sampai di tingkat level penanganannya bisa 6 jam surut banjir yang sudah melebihi batas ambang kemampuan tanahnya menampung air dan melimpah keluar, maka maksimal 6 jam diusahakan bisa surut. Walaupun beberapa kasus ada yang lebih dari 6 jam. Namun target itu sudah cukup lumayan mengatasi sebenarnya, maksudnya memang dia punya target, dia kerjakan, dan hasilnya ya akan meleset dikit daripada yang tidak punya target berbulan-bulan, berminggu-minggu. Warga di sekitar Palongan, Semarang, dan sekarang yang baru itu di Demak, di daerah Sayung, itu karena dampak proyek tol sebenarnya. Sebelum tol dia tidak pernah merasakan itu, merasakan rob yang sampai ke desanya. Karena desanya ini ada di sebelah selatan jalur Pantura, jadi sebenarnya tidak terlalu ada efek yang, kalau yang sebelah utaranya Pantura, jalan Pantura itu memang banyak sekali rob dan ya nggak terkendali juga, banyak desa yang juga hilang karena rob, penghuninya sudah nggak ada, rumah-rumahnya tinggal terlihat saja jadi rumah apa ya, rumah persembunyian ikan-ikan itu karena akhirnya jadi laut. Nah, ini jadi satu hal PR pekerjaan Pak Anies jauh lebih baik daripada capres yang lain. Pak Prabowo memang tidak mengurusi rob, tapi paling tidak kalau nanti punya pengalaman ngurusi rob, bisa lah ngurusi rob di tingkat nasional gitu. Kalau nggak pernah ya. Yang kedua, urusan ketahanan pangan di Jakarta itu, ketahanan pangannya sangat stabil menurut saya. Bahkan harga beras di Jakarta itu dengan harga beras di tempat tinggal saya itu jauh lebih murah harga beras di Jakarta. Saya belum lama hidup di Jakarta untuk mengerjakan beberapa pekerjaan di daerah Tangerang, Bogor. Nah, itu ya saya masak sendiri, tukang masak, saya membelikan beras dan saya melihat, saya survei harga beras di sana, beras-beras yang bagus-bagus, dan beras-beras itu didatangkan dari daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk juga Jawa Timur. Nah, ketahanan pangan yang coba ditangani oleh Gubernur DKI itu menjadikan masyarakat aman. Jadi mereka tidak merasakan ketakutan yang berlebihan terkait dengan tiba-tiba stok neraca. Nah, di Jawa Tengah beberapa kali daerah ada yang beberapa yang kesulitan sampai daerah tertentu sampai makan gaplek ya, itu ada yang penyebaran, mungkin bukan masalah stoknya atau apa, tapi penyebarannya juga perlu karena mungkin wilayah Jawa Tengah juga besar, di samping kemiskinan ekstrim yang ada di Jawa Tengah. Penduduk Jawa Tengah yang belum tercover urusan kesehatan itu lumayan banyak juga, masih sekitar 4-5 jutaan penduduk Jawa Tengah yang belum tercover jaminan kesehatan. Beda dengan Jakarta. Di Jakarta itu sudah saat Anies lengser itu sudah hampir 99% penduduk Jakarta sudah tercover jaminan kesehatan. Yang 1%-nya ya mungkin orang-orang yang kaya yang memang dia punya asuransi sendiri, yang mau ikut asuransi pemerintah. Nah, itu sudah nggak berbanding gitu. Jadi bukannya saya mau membanding-bandingkan, memang nggak berbanding. Bagaimana mau dibanding-bandingkan? Yang satu serius ngurusin rakyatnya, yang satu selfie, yang satu cuman
hihi kesana kemari, ngejar-ngejar Mbak Citra gitu. Pencitraan maksudnya kan. Nah itu nggak bisa dibandingkan. Masyarakat nggak bisa tiba-tiba ngomong, ya enak pemimpin yang santai, yang ngomongnya otentik kayak Pak Jokowi itu. Ya hasilnya kayak gini nih, Jokowi hasilnya kayak gini. Jokowi itu hasilnya ya sekarang ini yang kita rasakan. Kalau kita ke daerah-daerah akan tahu posisinya kayak apa. Kesulitan, pengangguran, turunnya penghasilan, itu banyak sekali keluhan masyarakat yang seperti itu. Nah, perbandingan yang lain misalkan keseriusan menata transportasi, waduh udah gak berbanding lagi itu urusan kayak gitu. Jakarta yang dulu kayak apa, itu kan sekarang kalian ke Jakarta, waduh ngeri. Jakarta itu udah lagaknya Jakarta itu udah kayak kota internasional. Maksudnya memang dulu nggak berbanding dibandingkan Singapura, enggak, sekarang jauh. Saya punya teman-teman orang Turki itu, dia yang menceritakan bahwa Jakarta mengerikan sekarang, indah sekali, jauh dibandingkan Singapura. Dia tunjukkan Instagram teman-temannya itu yang pernah foto di haltenya Sudirman itu, yang kanan kirinya gedung itu. Teman-teman saya yang memfoto Instagramnya teman-teman dia, makanya dia kasih ke Jakarta. Itu ketemu saya di Jakarta, orang Turki. Saya waktu itu ketemu dia nggak bawa kebab kesukaan saya. Ya yang indah-indah itu banyak, taman-taman dibenahi, luar biasa, trotoar, jalan, transportasi, nggak berbanding sama Jawa Tengah gitu, nggak berbanding, sama sekali nggak berbanding. Misalkan lapangan-lapangan tingkat nasional, internasional, banyak sekali sebenarnya dibangun oleh Anies Baswedan itu. Lapangan-lapangan di tingkat nasional banyak sekali. Di lapangan-lapangan latih itu dulunya ya sebenarnya mau dibangun banyak, tapi karena ada pandemi ya kurang lah, mungkin jadi nggak terlalu banyak sekarang. Tapi semua lapangan latihnya tingkat internasional. Nah, lapangan JIS itu dari nol sampai selesai itu 3,5 tahun lah. Lapangan Jatidiri direnovasi ya, bukan dibangun ya, direnovasi dari tahun 2016 sampai 2023, kemarin baru selesai. Bisa bayangin hasilnya beda, jelas beda, lapangannya beda, lapangan JIS sama lapangan itu beda sekali. Ya bagus mana ya, gak usah dibandingkan. Makanya ini hal-hal yang sudah tidak berbanding sebenarnya. Kita sampaikan ini bukan karena kita mau membanding-bandingkan, nggak ada fungsinya kita membanding-bandingkan. Namun kita sampaikan ini untuk menjadi data, untuk menjadi semacam arahan atau peta buat teman-teman yang akan memilih nanti di 2024. Kita syukuri perbedaan dan tetap ikhtiarkan persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.